Hari itu, suamiku datang ke toko perhiasanku dengan selingkuhannya, memilih cincin kawin seharga 400 juta rupiah, bahkan sudah minta diukir nama mereka berdua. Yang tidak dia tahu, aku adalah pemilik toko itu. Dan aku sedang mendengarkan setiap kata mereka lewat telepon dari salesku. Saat kartu kreditnya ditolak satu persatu di depan puluhan orang, dia baru sadar mimpi buruknya baru saja dimulai. Apa yang terjadi selanjutnya? Dengarkan kisah lengkapnya. Halo semuanya, selamat datang di channel Aida Bercerita, tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar. Dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini? Mari kita mulai ceritanya. Namaku Alisha Maharani, usia 32 tahun. Aku tinggal di kawasan elit Pondok Indah bersama suami dan putriku. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Rumah mewah 2 lantai dengan taman luas, mobil sport di garasi, liburan ke luar negeri setiap tahun. Suamiku, Arkan Pradipta, bekerja sebagai direktur di perusahaan multinasional dengan gaji ratusan juta per bulan. Aku sendiri direktur operasional di Maharani Jewelry, bisnis perhiasan keluarga yang didirikan almarhum ayahku. Kami menikah 8 tahun lalu dalam pesta pernikahan mewah di Hotel Bintang 5. Semua orang bilang kami pasangan serasi. Arkan tampan, mapan, dari keluarga terpandang. Aku cantik, berpendidikan, dan pewaris tunggal bisnis keluarga. Kami dikaruniai seorang putri cantik bernama Kayla yang sekarang berusia 6 tahun. Tapi belakangan ini, ada yang berubah. Arkan semakin sering pulang larut malam. Hampir setiap hari dia bilang ada meeting penting, ada klien yang harus dihibur, ada proyek yang harus diselesaikan. Dulu dia selalu sempatkan waktu untuk makan malam bersama kami. Sekarang, meja makan sering hanya berisi aku dan Kayla. Malam ini, jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Kayla sudah tidur sejak 2 jam lalu. Aku duduk sendirian di ruang keluarga, menonton televisi tanpa benar-benar menontonnya. Pikiranku melayang ke berbagai kemungkinan. Apa Arkan benar-benar sibuk dengan pekerjaan? Atau ada hal lain yang disembunyikannya? Bunyi kunci pintu terdengar. Arkan masuk dengan wajah lelah. Dasi sudah dilonggarkan, kemeja sedikit kusut. Aku tersenyum menyambutnya meski hati terasa hambar. Sudah makan, Mas? Tanyaku. Sudah, tadi makan sama klien. Jawabnya singkat sambil melepas sepatu. Kayla sudah tidur. Sudah dari jam 8. Dia nunggu papanya sampai ngantuk. Arkan hanya mengangguk, lalu langsung naik ke kamar mandi. Aku perhatikan jasnya yang tergeletak di sofa. Ada aroma parfum yang asing. Bukan parfum yang biasa dia pakai. Ini aroma parfum wanita. Manis dan sedikit menyengat. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku coba menenangkan diri. Mungkin saja dia berpapasan dengan rekan kerja wanita di lift atau ruang meeting. Tapi kejanggalan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat aku merapikan dompet Arkan yang tertinggal di meja makan, aku menemukan struk hotel. Hotel Raffles Jakarta, kamar deluxe, menginap 1 malam. Tanggalnya seminggu yang lalu, saat Arkan bilang harus ke Bandung untuk meeting dengan klien. Kenapa dia menginap di Hotel Jakarta kalau katanya ke Bandung? Tanganku gemetar memegang struk itu. Aku duduk di kursi makan, mencoba berpikir jernih. Jangan-jangan aku terlalu paranoid. Mungkin ada penjelasan logis untuk semua ini. Mungkin meetingnya batal dan dia terlalu lelah untuk pulang jadi menginap dulu. Tapi kenapa tidak bilang padaku? Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku berbaring di samping Arkan yang mendengkur pelan. Mataku menatap langit-langit kamar. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalaku. Sudah berapa lama aku merasa seperti ini? Merasa ada jarak antara kami?
Merasa seperti ada rahasia besar yang disembunyikannya? Keesokan harinya, aku pergi ke kantor seperti biasa. Maharani Jewelry punya 6 cabang di Jakarta, dan aku bertanggung jawab untuk operasional semuanya. Aku mewarisi 40% saham dari almarhum ayahku. Sisanya dibagi antara ibuku dan kedua adikku. Tapi aku yang paling aktif menjalankan bisnis ini. Di kantor, aku coba fokus pada pekerjaan. Meeting dengan supplier, cek laporan penjualan, koordinasi dengan manajer cabang. Tapi pikiranku terus kembali pada kejanggalan-kejanggalan yang kumati belakangan ini. Bukan hanya soal pulang larut dan struk hotel. Arkan juga semakin jarang menyentuhku. Sudah hampir 2 bulan kami tidak berhubungan intim. Setiap kali aku coba mendekat, dia selalu punya alasan. Capek, sakit kepala, besok pagi ada meeting penting. Sore itu, saat aku sedang menandatangani dokumen di ruangan, handphoneku bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Aku buka dengan rasa penasaran. Isinya sebuah foto. Fotonya buram, seperti diambil dari kejauhan dengan kamera handphone. Tapi aku bisa melihat dengan jelas. Itu Arkan. Dia sedang duduk di sebuah kafe, berhadapan dengan seorang wanita muda. Mereka tertawa bersama. Tangan Arkan menyentuh tangan wanita itu di atas meja. Dadaku sesak. Tanganku gemetar hingga handphone hampir terjatuh. Aku zoom foto itu. Wanita itu cantik, muda, terlihat sekitar pertengahan 20-an. Rambutnya panjang terurai. Pakaiannya modis dan seksi. Cara Arkan memandangnya, cara dia tersenyum. Semua terlihat terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Aku tidak balas pesan itu. Aku hanya menatap foto itu lama sekali hingga mataku berair. Semua kejanggalan selama ini mulai terhubung membentuk satu kesimpulan yang menghancurkan. Arkan berselingkuh. Suamiku, ayah dari anakku, pria yang kunikahi 8 tahun lalu dengan janji setia selamanya, sedang berselingkuh dengan wanita lain. Air mataku jatuh membasahi meja kerja. Tapi aku segera menghapusnya. Aku tidak akan menangis. Belum waktunya untuk menangis. Aku perlu bukti yang lebih kuat. Aku perlu tahu siapa wanita itu. Aku perlu tahu sudah sejauh mana hubungan mereka. Dan yang paling penting, aku perlu merencanakan langkah selanjutnya. Karena kalau ini semua benar, kalau Arkan benar-benar mengkhianatiku, aku tidak akan diam saja. Aku akan memastikan dia menyesal seumur hidupnya. Pagi itu aku bangun dengan tekad bulat. Aku tidak akan konfrontasi Arkan sebelum punya bukti kuat. Aku tidak mau terlihat seperti istri pencemburu yang menuduh tanpa dasar. Aku butuh fakta, bukti konkret yang tidak bisa dibantah. Setelah mengantar Kayla ke sekolah, aku menelepon seseorang yang direkomendasikan teman dekatku beberapa tahun lalu. Namanya Bagas, seorang private investigator profesional. Kami janjian bertemu di sebuah kafe yang jauh dari kantorku. Bagas datang tepat waktu. Pria parubaya dengan penampilan biasa saja. Tipe orang yang mudah dilupakan dalam keramaian. Sempurna untuk pekerjaan seperti ini. Ibu Alicia? Sapanya sambil mengulurkan tangan. Ya, panggil Alicia saja. Jawabku sambil berjabat tangan. Terima kasih sudah bersedia bertemu. Kami duduk di pojok kafe yang sepi. Aku mengeluarkan amplop berisi foto Arkan dan beberapa informasi dasarnya. Jadwal kerjanya, mobil yang dikendarainya, nomor plat, alamat kantornya. Saya curiga suami saya berselingkuh. Kataku langsung to the point. Saya butuh bukti. Foto, video, apapun yang bisa membuktikan affair-nya. Bagas mengangguk sambil memeriksa dokumen yang kubawa. Biasanya berapa lama Bapak keluar rumah? Berangkat jam 7 pagi, pulang jam 10 malam atau lebih. Jawabku. Dia bilang karena pekerjaan, tapi saya ragu. Baik, saya akan mulai mengikutinya dari besok. Biaya jasa saya 10 juta untuk 2 minggu pertama, belum termasuk biaya operasional. Kalau butuh perpanjangan, kita bicara lagi. Aku mengangguk. Uang bukan masalah bagiku. Yang penting aku mendapat kebenaran. 2 minggu berlalu dengan sangat lambat. Setiap hari aku menunggu laporan dari Bagas.
Dia mengirimkan update via email terenkripsi. Foto-foto Arkan keluar masuk kantor, makan siang sendirian, meeting dengan klien. Semuanya terlihat normal di minggu pertama. Tapi di minggu kedua, semuanya berubah. Bagas mengirimkan serangkaian foto yang membuat dadaku sesak. Arkan bersama wanita muda yang sama dari foto anonim sebelumnya. Mereka makan malam di restoran romantis di kawasan Senopati. Foto berikutnya, mereka keluar dari hotel yang sama dengan yang tertera di struk yang kutemukan. Hotel Raffles, Jakarta. Ada foto mereka berpegangan tangan di parkiran. Foto Arkan memeluk wanita itu dari belakang sambil menunggu lift. Foto mereka masuk ke dalam kamar hotel bersama. Aku menutup laptop dengan tangan gemetar. Rasanya seperti ditusuk berkali-kali di dada. Ini nyata. Arkan benar-benar berselingkuh. Dan ini bukan sekadar flirting atau perselingkuhan sesaat. Ini sudah berlangsung lama, intens, dan serius. Malam itu, saat Arkan pulang jam 11, aku menyambutnya dengan senyuman seperti biasa. Aku tanyakan bagaimana harinya. Aku tanyakan apa dia sudah makan. Aku berperan sebagai istri baik seperti tidak ada yang terjadi. Arkan tidak curiga sedikit pun. Keesokan harinya, aku telepon Bagas lagi. Saya butuh informasi lengkap tentang wanita itu. Nama, alamat, tempat kerja, latar belakangnya. Semuanya. 3 hari kemudian, Bagas mengirimkan laporan lengkap. Nama wanita itu Dinda Pramesti, usia 26 tahun, junior manajer di kantor yang sama dengan Arkan. Mereka bekerja di departemen berbeda tapi satu gedung. Dinda masih lajang, tinggal di apartemen di daerah Kuningan, mobil Honda Brio putih. Yang paling menyakitkan, Bagas juga melampirkan screenshot percakapan chat antara Arkan dan Dinda yang berhasil dia sadap dari backup cloud Arkan. Aku baca satu persatu dengan air mata mengalir. Mereka saling bilang sayang. Arkan bilang akan menceraikan aku. Dinda tanya kapan mereka bisa menikah. Arkan bilang masih perlu waktu untuk mengatur semuanya. Tapi dia berjanji akan bersama Dinda selamanya. Ada foto-foto mereka berdua yang dikirimkan lewat chat. Foto selfie di berbagai tempat. Foto mesra di kamar hotel. Bahkan ada foto mereka di kantor Arkan, berpelukan di belakang meja kerjanya. Aku membaca chat terakhir mereka yang dikirim tadi malam, saat Arkan sudah sampai rumah dan berbaring di sampingku. Dinda, sayang, aku nggak sabar pengen jadi istrimu resmi. Arkan, sabar ya cantik. Sebentar lagi. Aku janji kita akan nikah tahun ini. Aku sudah mulai cari pengacara untuk urus perceraian. Dinda, aku cinta kamu banget. Kamu janji yang nggak akan ninggalin aku. Arkan, nggak akan. Kamu cinta sejatiku. Aku nyesel nggak ketemu kamu dari dulu. Aku menutup layar handphone. Cukup sudah. Aku sudah punya semua bukti yang kubutuhkan. Sekarang saatnya merencanakan balas dendam. Aku bukan tipe wanita yang akan menangis meraung-raung atau mengadukan nasib pada orang lain. Aku bukan tipe yang akan konfrontasi dengan emosi membabi buta. Aku pebisnis. Aku terbiasa berpikir strategis, menganalisis situasi, dan mengeksekusi rencana dengan sempurna. Dan aku punya rencana. Rencana yang akan membuat Arkan dan selingkuhannya itu menyesal seumur hidup mereka. Rencana yang akan menghancurkan mereka di depan publik, membuat mereka kehilangan muka, kehilangan segalanya. Aku tersenyum tipis sambil membuka laptop. Saatnya bekerja. Hari Senin pagi, aku datang lebih awal ke kantor pusat Maharani Jewelry di kawasan Sudirman. Gedung 5 lantai ini adalah markas operasional kami, tempat semua keputusan strategis diambil. Sebagai direktur operasional dan pemegang 40% saham, aku punya akses penuh ke semua sistem perusahaan. Aku masuk ke ruanganku dan langsung membuka komputer. Jari-jariku mengetik cepat, mengakses database internal perusahaan. Ada satu fitur yang jarang digunakan tapi sangat powerful, yaitu blacklist pelanggan. Fitur ini dibuat untuk menandai pelanggan bermasalah, yang pernah menipu, melakukan fraud kartu kredit, atau bermasalah dengan pembayaran. Aku ketik nama Arkan Pradipta di kolom pencarian. Belum ada data. Bagus.
Aku klik tombol tambah entry baru, masukkan nama lengkapnya, nomor identitasnya, dan foto yang kuambil dari dokumen pribadinya. Di kolom keterangan, aku tulis, segera hubungi Direktur Alisha jika yang bersangkutan melakukan transaksi apapun. Status, prioritas tinggi. Sistem akan otomatis memberi notifikasi ke semua cabang jika nama ini muncul dalam transaksi. Sempurna. Tapi itu belum cukup. Aku perlu memastikan semua sales di setiap cabang memahami instruksiku dengan jelas. Aku buat grup chat khusus berisi semua kepala cabang dan sales senior dari 6 cabang kami. Selamat pagi semuanya. Ketikku di grup. Ada instruksi khusus dari saya sebagai direktur. Jika ada pelanggan bernama Arkan Pradipta yang datang untuk transaksi apapun, segera hubungi saya secara pribadi sebelum memproses transaksi tersebut. Ini prioritas tinggi dan konfidensial. Jangan ditanyakan alasannya. Cukup ikuti instruksi ini. Balasan mulai berdatangan. Siap Bu Alisha. Understood Bu. Noted Bu Alisha. Aku tersenyum puas. Jebakan sudah terpasang. Sekarang tinggal menunggu Arkan masuk ke dalam perangkap. Di rumah, aku tetap memainkan peran sebagai istri yang sempurna. Aku masak makanan kesukaan Arkan. Aku menyetrika kemejanya dengan rapi. Aku tersenyum saat dia pulang malam. Aku tidak bertanya kemana dia pergi atau dengan siapa dia bertemu. Kayla kadang bertanya kenapa papanya jarang di rumah. Aku hanya bilang papanya sedang sangat sibuk dengan pekerjaan penting. Aku tidak mau anakku tahu ada yang tidak beres dalam pernikahan kami. Tidak sampai waktunya tiba. Arkan semakin berani. Dia bahkan mulai video call dengan Dinda saat aku ada di kamar sebelah. Aku dengar suaranya berbisik lembut, tertawa kecil. Nada bicara yang tidak pernah dia gunakan lagi padaku sejak bertahun-tahun lalu. Suatu malam, aku berdiri di luar kamar kerjanya yang pintu terbuka sedikit. Aku dengar dia berbicara lewat telepon. Iya sayang, aku lagi cari cincin yang bagus buat kita. Kamu mau yang model gimana? Kata Arkan dengan suara riang. Jantungku berdegup keras. Cincin? Oke, besok kita ke toko perhiasan bareng ya. Pilih yang kamu suka. Yang penting cincin kawin kita harus spesial. Kan ini cuma sekali seumur hidup. Lanjut Arkan sambil tertawa. Aku mundur perlahan dari depan pintu. Kembali ke kamar. Aku duduk di tepi ranjang. Tangan mengepal erat. Jadi mereka sudah sampai tahap merencanakan pernikahan. Sudah mau beli cincin kawin. Semuanya sudah sangat serius. Aku ambil handphone dan kirim pesan ke grup chat sales Maharani Jewelry. Update instruksi sebelumnya. Jika Arkan Pradipta datang bersama wanita untuk membeli cincin kawin, segera hubungi saya dan jangan proses transaksi sampai saya memberikan instruksi lebih lanjut. Kemudian aku kirim pesan pribadi ke Farah, sales senior di cabang Plaza Indonesia, cabang paling premium kami. Farah, ini Ibu Alisha. Ada kemungkinan dalam waktu dekat ada seseorang bernama Arkan Pradipta datang ke cabang kamu untuk beli cincin kawin. Kalau dia datang, hubungi saya segera tapi jangan sampai dia tahu kamu menelepon saya. Pura-pura saja seperti prosedur biasa untuk transaksi besar. Mengerti? Farah balas cepat. Mengerti Bu Alisha. Siap melaksanakan. Aku rebahkan badan di ranjang, menatap langit-langit kamar. Rencana sudah sempurna. Sekarang aku hanya perlu bersabar menunggu. Cepat atau lambat, Arkan akan membawa selingkuhannya itu ke salah satu toko perhiasan kami. Dan saat itu terjadi, aku akan menghancurkan mereka. Aku bayangkan ekspresi Arkan saat dia tahu toko perhiasan yang dipilihnya adalah milik keluarga istriku sendiri. Aku bayangkan wajah panik Dinda saat semuanya terbongkar. Aku bayangkan mereka berdua malu di depan umum. Bayangan itu membuatku tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum kepuasan seorang predator yang sudah menyiapkan jebakan sempurna untuk mangsanya. Arkan masuk ke kamar beberapa menit kemudian. Dia lihat aku sudah berbaring. Sudah mau tidur? Tanyanya. Iya, capek hari ini. Jawabku dengan nada lembut. Mas juga cepat istirahat ya. Besok pasti sibuk lagi. Iya. Besok ada urusan penting, katanya sambil ganti baju. Aku tahu persis apa urusan pentingnya besok.
Dia akan pergi dengan Dinda untuk memilih cincin kawin mereka. Dan aku sudah siap menunggunya. Hari Kamis sore, handphoneku bergetar saat aku sedang meeting dengan supplier. Aku lihat layar. Nama Farah tertera di sana. Jantungku langsung berdegup kencang. Ini dia. Saatnya telah tiba. Aku permisi keluar dari ruang meeting. Halo Farah. Bu Alisha. Maaf mengganggu. Dia sudah datang. Arkan Pradipta. Dia bersama seorang wanita muda. Mereka sekarang sedang melihat-lihat koleksi cincin kawin kami. Bisik Farah dengan suara pelan. Aku menarik napas panjang. Baik. Lakukan seperti biasa. Layani mereka dengan profesional. Jangan buat mereka curiga. Aku akan kasih instruksi selanjutnya lewat telepon nanti. Kamu paham? Paham, Bu. Saya tunggu instruksi selanjutnya. Aku kembali ke ruang meeting, tapi pikiranku sudah tidak fokus lagi. Aku akhiri meeting lebih cepat dari biasanya, lalu kembali ke ruanganku. Aku duduk di kursi, membayangkan apa yang sedang terjadi di cabang Plaza Indonesia saat ini. 15 menit kemudian, Farah menelepon lagi. Bu, mereka sudah pilih cincin. Sepasang cincin berlian dari koleksi eksklusif Vivere Amore, yang set dengan berlian utama 2 karat. Harganya 400 juta rupiah. Mereka minta diukir nama mereka berdua, Arkan dan Dinda, dengan tanggal pernikahan bulan depan. 400 juta. Arkan mau belikan cincin seharga 400 juta untuk selingkuhannya, sementara cincin kawin kami dulu hanya 150 juta. Aku gigit bibir menahan amarah. Oke Farah, dengarkan baik-baik. Kamu layani mereka seperti biasa. Ukur jari mereka. Catat detail ukiran yang mereka mau. Buat mereka merasa semuanya berjalan lancar. Saat proses pembayaran, kamu bilang untuk transaksi di atas 300 juta ada prosedur verifikasi khusus. Aku akan ke sana sekarang. Baik Bu. Mereka sekarang lagi foto-foto dengan cincin yang mereka pilih. Terlihat sangat bahagia. Aku tutup telepon. Bahagia? Sebentar lagi kebahagiaan mereka akan berubah menjadi mimpi buruk. Aku ambil tas dan kunci mobil. Lalu melaju ke Plaza Indonesia. Perjalanan biasanya 30 menit. Tapi aku tempuh dalam 20 menit. Sepanjang jalan, aku terus berkomunikasi dengan Farah lewat pesan teks untuk update situasi. Farah. Mereka sedang menunggu proses perhitungan harga final dan dokumen pembelian Bu. Aku. Tahan mereka. Jangan sampai mereka pergi sebelum aku tiba. Farah. Siap Bu. Saya perpanjang proses administrasi. Aku parkir mobil di basement Plaza Indonesia dan naik lift ke lantai tempat cabang kami berada. Sebelum masuk, aku sempatkan berdiri sebentar di luar toko, mengintip dari balik kaca etalase. Aku lihat Arkan dan Dinda duduk di sofa VIP kami, tertawa-tawa sambil melihat brosur. Dinda cantik, harus kuakui, muda, langsing, dengan rambut panjang berombak. Dia pakai dress merah yang pas di badan, sepatu heels tinggi, penampilannya glamor dan modern. Dia rangkul lengan Arkan dengan manja, kepalanya bersandar di bahu suamiku. Arkan terlihat sangat bahagia. Dia tersenyum lebar. Sesuatu yang jarang kulihat lagi di rumah. Dia belai rambut Dinda dengan lembut. Cium puncak kepalanya. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Perutku terasa mual melihat pemandangan itu. Tapi aku tahan. Belum saatnya untuk emosi. Aku tarik napas dalam, tenangkan diri. Lalu masuk ke toko lewat pintu samping yang langsung terhubung ke ruang staf. Farah langsung menghampiriku. Bu Alisha. Mereka sudah siap untuk bayar. Bapak Arkan sudah keluarkan kartu kreditnya. Sempurna, kataku sambil mengintip mereka dari celah pintu staff room. Sekarang kamu kembali ke sana. Mulai proses pembayaran. Gesek kartunya. Lakukan seperti yang sudah kita rencanakan. Farah mengangguk dan kembali ke kaunter kasir. Aku mengamati dari kejauhan lewat kaca cermin 2 arah yang memang kami pasang untuk keperluan keamanan toko. Baik Pak Arkan, total pembelian Bapak adalah 400 juta rupiah untuk sepasang cincin Vivere Amore dengan custom engraving.
Untuk pembayaran hari ini atau mau dicicil, Pak? Tanya Farah dengan ramah. Lunas hari ini. Ini kartunya, kata Arkan sambil menyerahkan kartu kredit platinumnya dengan percaya diri. Farah ambil kartu itu dan gesek di mesin EDC. Beberapa detik berlalu. Mesin berbunyi. Transaksi ditolak. Maaf, Pak. Sepertinya ada masalah dengan kartu ini. Coba saya gesek sekali lagi ya, kata Farah sambil mencoba lagi. Ditolak lagi. Aku lihat ekspresi Arkan mulai berubah. Dia kelihatan bingung. Kok bisa ditolak? Limit kartu itu 500 juta. Tidak mungkin tidak cukup. Barangkali ada masalah teknis, Pak. Bapak punya kartu lain? Tanya Farah dengan sopan. Arkan keluarkan kartu kedua dari dompetnya. Kartu kredit gold dari bank berbeda. Farah gesek lagi. Ditolak. Sekarang Arkan mulai panik. Dinda yang tadinya senyum-senyum mulai terlihat gelisah. Beberapa pelanggan lain di toko mulai memperhatikan mereka. Ini tidak mungkin. Kedua kartu saya aktif dan limit masih banyak. Ada apa ini? Arkan mulai bicara dengan nada tinggi. Sabar, Pak. Mungkin memang sistem perbankan sedang bermasalah. Bapak ada kartu lain? Tanya Farah tetap tenang. Arkan keluarkan kartu ketiga. Kartu yang dia tidak tahu adalah kartu Jin Account bersama aku. Kartu yang namanya tercantum sebagai supplementary card dengan nama utama Alisha Maharani. Farah gesek kartu itu. Ditolak lagi. Dan sekarang, saatnya untuk aksi sebenarnya dimulai. Wajah Arkan mulai memerah. Keringat mulai terlihat di pelipisnya meskipun pendingin ruangan toko menyala dengan dingin. Dinda duduk dengan gelisah di sampingnya. Jari-jarinya meremas tas tangan dengan gugup. Tidak mungkin semua kartu saya bermasalah. Coba cek lagi sistem mesin EDC-nya. Mungkin mesin kalian yang rusak, kata Arkan dengan nada mulai meninggi. Farah tetap tenang dan profesional. Baik, Pak. Saya coba mesin yang lainnya. Dia berjalan ke kaunter sebelah dan gesek kartu Arkan yang ketiga sekali lagi. Hasilnya sama. Ditolak. Aku lihat Arkan mengeluarkan handphonenya. Mulai menelepon bank untuk cek saldo dan limit kartunya. Dia berbicara dengan customer service bank dengan nada frustrasi. Setelah beberapa menit, dia tutup telepon dengan wajah bingung. Bank bilang tidak ada masalah dengan kartu-kartu saya. Semua aktif. Limit masih penuh. Tapi kenapa tidak bisa dipakai di sini? Arkan mulai membentak Farah. Pelanggan lain di toko semakin banyak yang menoleh. Ada sepasang suami istri yang sedang melihat jam tangan, dua wanita muda yang sedang pilih gelang, dan seorang pria parubaya yang sedang duduk menunggu. Mereka semua mulai berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah Arkan dan Dinda. Dinda menarik lengan Arkan dengan pelan. Sayang, mungkin kita tunda dulu aja. Kita balik lagi besok atau lusa kalau sistemnya sudah normal. Bisiknya dengan suara yang mulai gemetar. Tidak, aku sudah janji mau belikan kamu cincin hari ini. Pasti ada yang salah dengan sistem toko ini, kata Arkan keras kepala. Dia menatap Farah dengan tajam. Panggil manajer kalian. Saya mau komplain. Farah mengangguk. Baik, Pak. Mohon ditunggu sebentar. Dia berjalan ke ruang staf dan berbisik padaku. Bu, dia minta bicara dengan manajer. Bilang saja manajer sedang tidak ada. Tapi untuk kartu yang ketiga tadi, kamu lihatkan nama pemilik utamanya? Kataku dengan suara rendah. Farah mengangguk. Iya, Bu. Tercatat atas nama Ibu Alisha Maharani. Sempurna. Sekarang kamu kembali ke sana. Bilang untuk kartu yang terakhir itu, karena tercantum nama pemilik utama yang berbeda, kamu harus konfirmasi dulu dengan pemilik kartu utama sesuai prosedur perusahaan untuk transaksi besar. Kamu pakai speakerphone saat telepon aku supaya semua orang dengar. Paham? Farah menelan ludah. Dia paham ini akan jadi dramatis. Paham, Bu. Siap. Farah kembali ke kaunter tempat Arkan dan Dinda menunggu dengan tidak sabar. Maaf, Pak, atas ketidaknyamanannya. Saya sudah cek sistem kami dan sebenarnya tidak ada masalah. Tapi untuk kartu yang terakhir Bapak berikan tadi, saya perhatikan nama pemilik utamanya adalah Ibu Alisha Maharani, sedangkan nama Bapak tercantum sebagai pemegang kartu tambahan.
Wajah Arkan berubah pucat seketika. Dia baru sadar kartu apa yang tadi dia keluarkan. Farah melanjutkan dengan nada profesional. Sesuai prosedur kami untuk transaksi di atas 300 juta, jika menggunakan kartu joint account atau supplementary card, kami harus melakukan konfirmasi dengan pemilik kartu utama. Ini untuk keamanan kedua belah pihak. Saya harap Bapak bisa mengerti. Tidak usah. Saya pakai kartu lain saja, kata Arkan terbata-bata sambil mengulurkan tangan mau ambil kartunya kembali. Tapi Farah sudah mengangkat telepon. Mohon maaf Pak, ini prosedur wajib kami. Saya harus telepon pemilik kartu utama untuk konfirmasi. Saya akan pakai speakerphone supaya komunikasinya jelas. Tidak akan lama kok Pak. Dinda menatap Arkan dengan panik. Sayang, itu kartu joint account kamu sama istri kamu kan? Jangan dulu dong, nanti dia tahu. Tapi sudah terlambat. Farah sudah menekan tombol speaker dan menelepon nomorku. Suara dering terdengar keras di toko yang mulai sepi karena semua pelanggan menghentikan aktivitas mereka untuk mendengarkan. Aku angkat telepon setelah 3 kali dering. Saatnya drama dimulai. Halo, dengan siapa ini? Tanyaku dengan suara yang sengaja kubuat terdengar sopan tapi dingin. Selamat sore, dengan Farah dari Maharani Jewelry Cabang Plaza Indonesia. Saya ingin berbicara dengan Ibu Alisha Maharani, kata Farah dengan formal. Ya, ini saya sendiri. Ada apa ya? Jawabku, meskipun aku tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Pelanggan-pelanggan lain di toko mulai bergerak mendekat. Berpura-pura melihat etalase tapi jelas mereka ingin mendengar percakapan ini. Arkan berdiri dengan kaku. Wajahnya sudah seputih kertas. Dinda memegang lengannya dengan erat. Mata gadis itu berkaca-kaca. Farah melirik sekilas ke arah Arkan sebelum melanjutkan. Begini Bu, ada transaksi pembelian cincin kawin seharga 400 juta rupiah menggunakan kartu kredit yang tercantum atas nama Ibu sebagai pemilik utama. Transaksi dilakukan oleh Bapak Arkan Pradipta yang tercatat sebagai pemegang supplementary card. Sesuai prosedur, saya perlu konfirmasi dari Ibu apakah transaksi ini diotorisasi. Hening sejenak. Hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdesing pelan. Semua mata tertuju pada speakerphone di counter. Dan kemudian aku berbicara. Suaraku terdengar sangat jelas di seluruh toko. Maaf, bisa diulang? Transaksi untuk apa? Farah mengulangi dengan jelas. Suaranya terdengar profesional dan tegas. Transaksi pembelian sepasang cincin kawin berlian, koleksi Vivere Amore, senilai 400 juta rupiah. Pembeli meminta diukir nama Arkan dan Dinda dengan tanggal pernikahan bulan depan. Hening total. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas. Semua orang di toko seakan membeku mendengar informasi yang baru saja disampaikan. Aku biarkan keheningan itu menggantung beberapa detik sebelum berbicara. Cincin kawin? Untuk siapa? Setahu saya sudah menikah dengan Arkan Pradipta selama 8 tahun. Cincin kawin kami sudah lama terpasang di jari kami. Atau setidaknya, masih terpasang di jari saya. Suaraku tenang. Tapi setiap kata terasa seperti pisau yang mengiris udara. Arkan tiba-tiba berdiri. Farah, sudah cukup. Matikan teleponnya. Saya batalkan transaksi ini. Saya pergi sekarang. Tapi Farah tidak mengalihkan telepon dari speaker. Dia tetap memegang gagang telepon dengan teguh. Seolah sedang melakukan tugas paling penting dalam hidupnya. Tunggu dulu, kataku dari telepon. Suaraku membuat Arkan membeku di tempat. Farah, siapa yang bersamanya di sana? Seorang wanita muda, Bu. Terlihat sekitar usia 20-an. Berpenampilan modis. Mereka datang bersama dan memilih cincin bersama. Jawab Farah dengan detail. Oh begitu, kataku dengan nada yang sangat tenang. Terlalu tenang. Jadi suami saya sedang berbelanja cincin kawin untuk dirinya dan wanita lain. Menggunakan kartu kredit yang bayar tagihannya setiap bulan, di toko perhiasan milik keluarga saya sendiri. Apa saya menangkap situasinya dengan benar? Beberapa pelanggan di toko terdengar menahan napas. Ada yang menutup mulut dengan tangan.
Sepasang suami istri yang tadi melihat jam tangan saling berpandangan dengan ekspresi tidak percaya. Dinda mulai menangis. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang sudah pucat. Dia menarik lengan Arkan dengan panik. Sayang, ayo kita pergi. Please, ayo kita keluar dari sini sekarang. Tapi Arkan seperti kehilangan kemampuan untuk bergerak. Dia hanya berdiri di sana, menatap speakerphone dengan wajah yang hancur. Farah, suaraku terdengar lagi dari speaker. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Tolong sampaikan kepada Bapak Arkan Pradipta, suami saya, bahwa saya tidak mengotorisasi transaksi ini. Blokir semua kartu kredit Jin account kami dengan segera. Dan tolong sampaikan juga kepada wanita yang bersamanya. Farah menatap Dinda. Ya Bu, saya dengarkan. Tolong beritahu dia bahwa cincin yang sedang dia pilih itu akan dibeli dengan uang istri sah dari pria yang bersamanya. Uang dari bisnis keluarga istri sahnya. Uang yang seharusnya untuk masa depan anak kami, Kayla, yang berusia 6 tahun. Sampaikan bahwa dia sedang berusaha membangun kebahagiaan di atas kehancuran keluarga orang lain. Dinda langsung terisak keras. Tangisannya pecah tidak terkendali. Beberapa pelanggan di toko mulai berbisik lebih keras. Ada yang mengeluarkan handphone, sepertinya merekam atau memfoto situasi ini. Dan satu lagi Farah. Lanjutku. Tolong ingatkan suami saya bahwa dia tidur di rumah yang saya beli dengan warisan almarhum ayah saya. Dia makan makanan yang saya masak. Dia memakai kemeja yang saya setrika. Dan sementara dia di rumah bersama saya dan anak kami, dia ternyata merencanakan pernikahan dengan wanita lain. Arkan akhirnya berbicara. Suaranya serak dan gemetar. Alicia, ini tidak seperti yang kamu pikir. Bisa kita bicara baik-baik? Bicara baik-baik. Aku tertawa pahit. Kamu mau bicara baik-baik setelah aku mendengar sendiri kamu membeli cincin kawin untuk selingkuhanmu? Setelah aku tahu kamu sudah merencanakan pernikahan dengan wanita lain sementara masih tidur di ranjang yang sama denganku. Keheningan lagi. Arkan tidak bisa menjawab. Dia hanya berdiri di sana dengan kepala tertunduk. Farah, batalkan transaksi itu. Escort mereka keluar dari toko dengan sopan. Dan pastikan security memiliki rekaman CCTV hari ini. Aku akan membutuhkannya untuk pengacara perceraianku. Kataku dengan tegas. Siap Bu Alicia, jawab Farah. Dan Arkan, kataku sekali lagi. Jangan pulang ke rumah malam ini. Atau malam-malam berikutnya. Barang-barangmu akan aku kirim ke alamat kantormu besok. Pengacaraku akan menghubungimu minggu depan untuk proses perceraian. Selamat menikmati cincin kawin barumu. Oh tunggu, sepertinya kamu tidak jadi dapat cincin kawin itu ya. Aku tutup telepon. Farah menurunkan gagang telepon perlahan. Dia menatap Arkan dan Dinda dengan tatapan profesional namun dingin. Maaf Pak, Ibu, transaksi dibatalkan. Saya harus meminta Bapak dan Ibu untuk meninggalkan toko kami sekarang. Arkan masih berdiri terpaku. Dinda sudah terisak dengan wajah tertutup kedua tangannya. Beberapa pelanggan mulai mengeluarkan handphone mereka dengan lebih terang-terangan sekarang. Memfoto dan merekam video. Security toko mendekat. Pak, Bu, silakan saya antar keluar. Dengan langkah gontai, Arkan menarik tangan Dinda yang masih menangis. Mereka berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tertunduk, melewati tatapan penghakiman dari semua orang di toko. Saat mereka hampir sampai di pintu, salah satu pelanggan wanita berbisik cukup keras untuk terdengar. Dasar pelakor. Merusak rumah tangga orang. Dinda menangis lebih keras lagi. Pintu toko tertutup di belakang mereka. Aku duduk di mobil di parkiran Plaza Indonesia selama hampir 1 jam setelah menutup telepon dengan Farah. Tanganku masih gemetar di setir. Bukan karena takut atau sedih, tapi karena adrenalin yang masih mengalir deras dalam tubuhku. Aku baru saja menghancurkan pernikahan yang sudah kubina selama 8 tahun. Aku baru saja mempermalukan suamiku di depan umum. Dan anehnya, aku tidak merasa bersalah sama sekali. Handphoneku berdering. Farah menelepon. Bu Alicia, mereka sudah pergi. Bapak Arkan terlihat sangat syok.
Wanita yang bersamanya menangis terus sampai keluar dari mal. Beberapa pelanggan tadi merekam kejadian itu dengan handphone. Saya khawatir videonya akan tersebar, kata Farah dengan nada cemas. Biarkan saja tersebar. Itu bagian dari konsekuensi yang harus dia terima. Jawabku dingin. Kirimkan rekaman CCTV toko dari 2 jam terakhir ke email pribadiku. Aku butuh sebagai bukti. Baik, Bu. Akan saya kirim segera. Aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Kayla sudah tidur, dijaga oleh asisten rumah tangga kami. Aku naik ke kamar, duduk di tepi ranjang yang biasa kutiduri bersama Arkan. Sekarang ranjang itu terasa terlalu besar dan kosong. Aku buka laptop dan mulai mengirim email ke pengacara keluarga kami, Pak Budi. Aku lampirkan semua bukti yang sudah kukumpulkan, foto-foto dari investigator, screenshot chat, dan rekaman CCTV dari toko hari ini. Aku minta dia segera mempersiapkan dokumen perceraian dengan tuntutan penuh, hak asuh Kayla, dan pembagian harta yang adil. Malam itu Arkan tidak pulang. Dia mengirim beberapa pesan teks yang tidak kubalas. Dia coba telepon berkali-kali tapi aku matikan handphoneku. Aku tidak mau mendengar pembelaan atau permintaan maafnya. Sudah terlambat untuk itu. Keesokan harinya, Jumat pagi, handphoneku penuh dengan pesan dari teman-teman dan keluarga. Ternyata video kejadian di toko kemarin sudah viral di media sosial. Ada yang diupload ke TikTok dengan caption drama selingkuh di toko perhiasan. Ada yang di Instagram dengan berbagai komentar mendukungku. Ada juga yang di Twitter dengan thread panjang membahas kasus ini. Ibuku menelepon dengan panik. Alicia, apa yang terjadi? Kenapa video kamu dan Arkan ada di mana-mana? Aku jelaskan semuanya pada ibu. Tentang perselingkuhan Arkan, tentang rencananya menikah dengan Dinda, tentang bagaimana mereka datang ke toko kami untuk beli cincin kawin. Ibu mendengarkan sambil sesekali terdengar isak tangisnya. Mama minta maaf sayang. Mama tidak tahu Arkan seperti itu. Kamu sudah benar mempermalukannya di depan umum. Dia pantas dapat itu, kata ibu dengan suara marah. Video itu terus menyebar. Dalam 2 hari, sudah ada ratusan ribu views dan ribuan komentar. Kebanyakan komentar mendukungku. Mereka bilang aku wanita kuat yang tidak diam saja saat dikhianati. Mereka puji caraku menghadapi situasi dengan kepala dingin dan strategi yang cerdas. Tapi ada juga komentar negatif. Ada yang bilang aku terlalu kejam. Ada yang bilang seharusnya aku selesaikan secara pribadi, tidak perlu di depan umum. Aku tidak peduli dengan komentar-komentar itu. Orang-orang yang berkomentar seperti itu tidak tahu rasanya dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya. Senin pagi, aku dapat kabar dari teman yang bekerja di kantor Arkan. Arkan dipanggil oleh direksi perusahaan. Skandal yang viral ini membuat reputasi perusahaan tercemar karena Arkan adalah salah satu direktur senior di sana. Mereka memberikan 2 pilihan, resign dengan hormat atau dipecat dengan catatan buruk. Arkan memilih resign. Dia kehilangan pekerjaan dengan gaji ratusan juta per bulan karena skandal ini. Seminggu kemudian, aku dapat informasi bahwa Dinda sudah mengajukan resign dari kantornya. Dia tidak tahan dengan gosip dan bullying dari rekan-rekan kerjanya. Orang-orang di kantor sudah tahu dia adalah pelakor yang merusak rumah tangga direktur. Namanya jadi bahan pembicaraan negatif di mana-mana. Dia akhirnya memutuskan pindah ke Surabaya, kembali ke rumah orang tuanya. Yang paling menyakitkan, Dinda memutuskan hubungan dengan Arkan. Dia kirim pesan panjang yang kemudian Arkan forward ke aku. Mungkin berharap aku merasa kasihan. Dalam pesan itu, Dinda bilang dia tidak sanggup menghadapi tekanan sosial ini. Dia tidak siap jadi istri dari pria yang kehilangan pekerjaan dan reputasi. Dia bilang dia pikir Arkan adalah pria sukses yang akan memberikan kehidupan mewah. Tapi sekarang semuanya hancur. Dinda meninggalkan Arkan. Pria yang dia bilang cinta sejatinya, yang dia bilang akan menikah dengannya, tiba-tiba meninggalkannya saat situasi sulit. Ironis sekali. Arkan mengirimkan pesan panjang memohon maaf. Dia bilang dia sudah kehilangan segalanya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan Dinda, dan yang paling menyakitkan, kehilangan keluarganya. Dia mohon aku memberinya kesempatan kedua.
Aku baca pesannya tanpa perasaan apapun. Lalu aku balas dengan singkat. Kamu kehilangan segalanya bukan karena aku, tapi karena pilihanmu sendiri. Pengacaraku akan menghubungimu untuk proses perceraian. Jangan hubungi aku lagi kecuali untuk urusan Kayla. Aku blokir nomornya setelah mengirim pesan itu. Kayla bertanya di mana papanya. Aku bilang papa sedang bekerja di kota lain untuk waktu yang lama. Aku belum siap memberitahu dia yang sebenarnya. Dia masih terlalu kecil untuk mengerti. Tapi suatu hari nanti, saat dia sudah cukup besar, aku akan ceritakan semuanya. Aku akan ajarkan dia bahwa wanita tidak perlu diam saat dikhianati. Wanita bisa kuat, bisa cerdas, dan bisa membalas dengan cara yang elegan namun menghancurkan. 3 bulan berlalu sejak drama di toko perhiasan itu. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Dengan bukti-bukti kuat yang kumiliki, perselingkuhan yang terekam jelas, dan fakta bahwa Arkan menggunakan uang bersama untuk keperluan affair-nya, pengadilan memutuskan untuk pihakku. Aku dapat hak asuh penuh Kayla. Arkan hanya diberi hak kunjungan 2 minggu sekali dengan pengawasan. Untuk harta gono gini, karena terbukti Arkan melakukan perselingkuhan dan penggunaan uang bersama tanpa sepengetahuanku, aku mendapat bagian lebih besar. Rumah di Pondok Indah tetap menjadi milikku karena memang dibeli dengan uang warisan dari almarhum ayahku. Arkan sekarang tinggal di apartemen kecil di daerah Tangerang. Dia masih mencari pekerjaan tapi belum ada yang menerimanya. Reputasinya sudah hancur di industri tempatnya bekerja. Setiap kali ada perusahaan yang mau merekrutnya, begitu cek latar belakangnya dan menemukan skandal viral itu, mereka langsung membatalkan proses rekrutmen. Aku tidak merasa kasihan padanya. Ini semua adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Sementara hidup Arkan hancur, hidupku justru semakin berkembang. Maharani Jewelry mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Ternyata skandal itu membuat brand kami semakin dikenal. Banyak wanita yang datang ke toko kami, terutama cabang Plaza Indonesia, karena penasaran dengan tempat di mana drama viral itu terjadi. Media juga mulai meliput kisahku. Aku diminta wawancara oleh beberapa majalah wanita dan portal berita online. Mereka tertarik dengan sosokku sebagai pengusaha sukses yang tidak diam saat dikhianati. Aku dianggap sebagai role model untuk wanita modern yang mandiri dan kuat. Aku gunakan momentum ini untuk mengembangkan bisnis. Aku buka cabang baru di Surabaya dan Bandung. Aku juga meluncurkan koleksi baru bernama Phoenix, simbolisasi bangkit dari keterpurukan. Koleksi ini laris manis di pasaran. Kayla mulai terbiasa dengan rutinitas baru kami. Dia tidak lagi sering menanyakan papanya. Sesekali saat Arkan datang untuk kunjungan, Kayla bermain dengannya tapi tidak seantusias dulu. Aku lihat Arkan sakit hati melihat anaknya sendiri mulai menjauh darinya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini akibat dari tindakannya sendiri. Suatu Sabtu sore, 6 bulan setelah perceraian resmi, aku mengadakan acara grand opening cabang baru Maharani Jewelry di kawasan Senayan City. Acara ini cukup besar, dihadiri oleh rekan bisnis, teman-teman, keluarga, dan beberapa selebriti yang menjadi brand ambasador kami. Aku berdiri di panggung dengan dress hitam elegan, rambut disanggul rapi, make up sempurna. Kayla berdiri di sampingku dengan dress putih yang cantik. Dia memegang tanganku erat saat aku memberikan sambutan. Selamat datang semuanya di grand opening Maharani Jewelry cabang Senayan City. Terima kasih atas dukungan kalian semua selama ini, kataku membuka sambutan. 6 bulan yang lalu, hidup saya mengalami ujian berat. Saya menghadapi pengkhianatan dari orang yang paling saya percaya. Banyak yang bertanya bagaimana saya bisa tetap tegar dan bahkan semakin sukses. Aku jeda sebentar, menatap para tamu yang mendengarkan dengan seksama. Jawabannya sederhana. Saya memilih untuk tidak menjadi korban. Saya memilih untuk tidak larut dalam kesedihan. Saya memilih untuk bangkit dan membuktikan bahwa seorang wanita tidak butuh pria untuk menjadi sukses. Kita bisa berdiri dengan kaki sendiri. Kita bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk diri kita dan anak-anak kita. Tepuk tangan meriah menggema di ruangan. Kayla menatapku dengan mata berbinar. Dia mungkin belum sepenuhnya mengerti apa yang kukatakan,
tapi dia merasakan kebanggaan dalam kata-kataku. Phoenix adalah koleksi yang saya dedikasikan untuk semua wanita yang pernah jatuh tapi memilih untuk bangkit lagi. Untuk wanita yang pernah dikhianati tapi tidak memilih menjadi korban. Untuk wanita yang memilih kekuatan dibanding air mata. Dan untuk putri saya, Kayla, yang mengajarkan saya bahwa cinta sejati bukan datang dari pasangan, tapi dari keluarga yang kita jaga dan lindungi. Aku angkat gelas champagneku. Mari kita rayakan kekuatan, kemandirian, dan masa depan yang cerah untuk kita semua. Semua orang mengangkat gelas mereka. Kamera berkilat dari berbagai arah. Ini adalah momen kemenanganku. Bukan kemenangan karena menghancurkan Arkan, tapi kemenangan karena aku berhasil bangkit dan menjadi versi yang lebih baik dari diriku sendiri. Malam itu, setelah acara selesai dan Kayla sudah tidur, aku duduk di balkon rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Aku menatap cincin kawin yang masih terpasang di jariku. Perlahan aku melepasnya dan menaruhnya di meja. 8 tahun pernikahan berakhir dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Tapi akhir yang menyakitkan ini ternyata membuka pintu untuk awal yang baru dan lebih baik. Aku belajar bahwa karma memang bekerja dengan caranya sendiri. Arkan kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, keluarga, bahkan wanita yang dia pikir cintai. Sementara aku, yang dia hianati, justru tumbuh lebih kuat dan sukses. Aku juga belajar bahwa balas dendam yang paling efektif bukan dengan kekerasan atau amarah, tapi dengan tetap tenang, berpikir strategis, dan membiarkan tindakan mereka sendiri menghancurkan diri mereka. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa wanita tidak perlu berteriak atau menangis untuk mendapatkan keadilan. Cukup berdiri tegak, gunakan kecerdasan, dan biarkan dunia melihat siapa yang sebenarnya bersalah. Aku tersenyum melihat bintang di langit malam. Besok adalah hari baru. Hari di mana aku tidak lagi terikat dengan masa lalu. Hari di mana aku dan Kayla akan membangun hidup yang lebih baik. Tanpa pengkhianatan, tanpa kepalsuan. Hidup itu kadang tidak adil. Tapi karma selalu adil. Dan malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Dengan hati yang lega dan jiwa yang damai. Pendengar setia Aida bercerita, itulah kisah Alicia yang memilih berdiri tegak di tengah pengkhianatan. Dari cerita ini kita belajar bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan terletak pada tangisan atau teriakan, tapi pada ketenangan berpikir dan kemandirian yang dia bangun. Ingatlah, karma selalu bekerja. Kita tidak perlu membalas dengan amarah. Cukup biarkan perbuatan orang itu sendiri yang menghancurkan mereka. Dan yang terpenting, jangan pernah bergantung sepenuhnya pada orang lain. Bangun kekuatanmu sendiri, baik secara finansial maupun emosional. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semenarik mungkin agar terasa nyata. Namun tujuannya adalah untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Aida Bercerita untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.